Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, yaitu Ustadz Junianto Iksan. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang telah hadir dalam kegiatan pengibasan budaya positif oleh Ustazah Ana Yulia Astuti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing dan menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara, yaitu acara pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh Ustazah Ana, yang kelima penutup. Agar kegiatan pengibasan budaya positif bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ustazah Sekolah Edukatif SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang saya banggakan, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, bisa beraktivitas dari pagi sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ustazah yang saya banggakan, hari ini salah satu dari teman kita yang kemarin lolos di calon guru penggerak angkatan 7, Ustazah Ana, akan memberikan menyampaikan pengibasan kepada teman-teman semua terkait budaya positif untuk SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Ya, semoga apa yang nanti disampaikan Ustazah Ana kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tidak hanya khusus pada Ustazah Ana, tapi pada semuanya, kepada kita semuanya, dan kita imbaskan kepada seluruh siswa, kepada seluruh warga sekolah. Tentunya yang namanya pengimbasan budaya positif. Budaya positif, budaya itu kan berawal dari suatu mungkin keterpaksaan. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang kita tentukan. Dari terpaksa itu nanti akan menjadi terbiasa. Harapannya gitu. Contoh, suatu contoh membuang sampah pada tempatnya. Itu diawali mungkin dari peraturan. Dipaksa, anak dipaksa, awal lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi sadar, oh ternyata membuang sampah itu adalah sesuatu yang baik. Baik bagi diri kita dan juga baik untuk orang lain. Itu yang penting, yaitu menanamkan kesadaran yang akhirnya menjadi budaya positif. Nah, ini satu contoh. Tentunya nanti akan banyak yang akan disampaikan Ustazah Ana terkait budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Dan semoga kegiatan yang pengibasan nanti berjalan dengan baik dan kita semuanya mendukung atas apa yang diimbaskan itu, mendukung dengan tidak hanya melihat mengikuti apa yang dilakukan Ustazah Ana, tapi
melaksanakan, menyampaikan ke anak didik semuanya dan melaksanakan, dan nantinya harapannya yang mungkin jadi terbiasa, sadar dan menjadi positif, budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh Ustazah Hana. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Yulia Stuti, CKP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, yang hari ini akan melakukan pengimbasan dari program guru penggerak saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja. Untuk bahasan materi kali ini ada beberapa materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua teori kontrol, ketiga motivasi perilaku manusia, 4 hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Untuk yang pertama, ini tentang disiplin positif. Apa itu disiplin, Ustaz-Ustazah? Nah, disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu disebut dengan motivasi eksternal, jadi dari luar. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan tadi, itu pasti ya. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati, dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Apa tujuan disiplin positif? Nah, kita lihat ini tujuannya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif, yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan disiplin positif. Selanjutnya, selain tentang disiplin positif yang nantinya kita gerakkan di sekolah, nah ini harus juga dibudayakan ya Ustaz-Ustazah. Untuk disiplin positifnya ini ingat budayakan 5S. Nah, apa itu 5S? 5S itu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, untuk senyum ini, senyum menciptakan rasa tenang, tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang. Untuk salam, menyapa salah satu bentuk sikap kita untuk menghargai orang lain, sehingga bisa mempererat tali persaudaraan.
Untuk sapa, perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain. Selanjutnya untuk sopan, budayakan perilaku menghormati dan menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu santun, itu menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Nah, jadi kita harus membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini harus selalu diingat. Nanti akan melahirkan budaya-budaya positif pada siswa dan pada tentunya di sekolah kita ya. Nah, untuk apa? Untuk senyum ini kita bisa diawali ya. Untuk senyum kepada siswa itu kita bisa mengawali setiap bertatap muka pada siswa. Nah, bisa diawali dari siswa datang setiap pagi. Nah, kita senyum. Pokoknya jika kita berhadapan dengan siswa atau teman sejawat atau dengan siapa saja, usahakan diterapkan senyum ya. Untuk salam juga, ini untuk membiasakan diri kita juga siswa. Nah, tidak hanya siswa ke ustadz-ustadzanya, tapi siswa dengan siswa lain juga bisa diterapkan salam atau ustadzah dengan ustadzah lain, ustadz dengan ustadz, ustadzah dengan ustadz. Nah, harus dibiasakan juga. Untuk sapa juga, ini sapa dimanapun kita berada, ini juga ditekankan atau berulang kali diingatkan kepada siswa untuk selalu menyapa terhadap teman atau ustadz-ustadzah yang dikenal dimanapun mereka berada. Kemudian sopan. Nah, sopan ini juga bisa dilakukan tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tapi di masyarakat juga. Dimanapun kita harus berlaku sopan, selalu diingatkan. Untuk santun juga selalu bisa kita laksanakan, kita terapkan, dan nanti akan berpengaruh kepada siswa. Siswa akan menirukan. Nah, kita santun kepada siswa, siswa juga santun. Kita santun kepada sesama. Nah, siswa juga akan santun kepada sesama. Selanjutnya ini materi kita tentang teori kontrol. Dalam membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin ini pasti dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, selalu guru yang kontrol atau menghadapi seorang murid. Selanjutnya, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol tadi ya. Ada miskonsepsinya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif
untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Selanjutnya ini tentang teori kontrol tadi. Kita sebagai guru harus dapat merubah paradigma belajar dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Jika teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki sebuah tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nanti itu. Untuk teori kontrol, model berpikir pokoknya kita menang. Seperti itu. Selanjutnya untuk bahasan materinya, motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu terkadang karena adanya dorongan dari lingkungan atau yang lain. Terkadang juga kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini menurutnya 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga disebut juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki suatu disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya akan bersifat internal, bukan eksternal. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada proses yang lebih sesuai untuk program disiplin positif, yaitu menggunakan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tentang hukuman ya. Selanjutnya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, itu untuk kenyamanan ya, kenyamanan kelas kita harus disepakati. Jadi antara guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol. Nah, maka murid itu akan kehilangan waktu bermain, tugas-tugasnya, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid tentang hukuman dan konsekuensi ya. Sekarang yang selanjutnya, restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid itu perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman yang sudah mereka lakukan untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, semakin lama nanti diharapkan murid akan semakin lebih baik. Ketika guru memecahkan masalah perilaku siswa atau murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki suatu hubungan murid dengan guru, murid dengan murid. Nah, kemudian restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi akan muncul dari dirinya sendiri. Restitusi itu sebuah penuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, selanjutnya, coba ini ada suatu kegiatan atau apa ya, sikap perbuatan murid dan guru. Misalkan ini
guru itu meminta ya, murid diminta push up 10 kali karena tidak memakai sepatu hitam saat upacara bendera. Nah, ini seringkali mungkin terjadi di sekolah kita juga. Biasanya ada murid yang tidak memakai sepatu hitam, nah dipanggil akhirnya, coba dipanggil. Terus diminta push up, yang tidak memakai sepatu hitam ke depan, push up 10 kali. Nah, ini merupakan suatu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Apa Ustazah? Hukuman. Coba disimpan dulu. Hukuman yang pertama coba. Yang kedua, misalkan di dalam kelas, nah ada teman yang mematahkan pensil si A dan si B. Nah, si A ini mematahkan pensilnya si B. Akhirnya mengganti pensil teman karena dipatahkan. Nah, itu suatu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi sudah betul ya, untuk yang tidak memakai sepatu hitam tadi, nah termasuk hukuman, itu berat. Kemudian yang mengganti pensil itu konsekuensi. Selanjutnya untuk yang ketiga, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Nah, ini sudah jamnya masuk, ada anak yang masih tok ke kelas. Nah, akhirnya dia lari mengelilingi lapangan 2 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, terus yang mencatat 30 kali di dalam buku. Misalkan ini melakukan suatu perbuatan kesalahan di dalam kelas, terus disuruh menulis, guru meminta menuliskan saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, terus berbaris rapi di buku. Nah, sebanyak 30 kali. Ini termasuk apa Ustazah? Hukuman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air. Nah, ini sering kali ya kita tidak sengaja di dalam kelas itu anak-anak kita menyinggol atau tersinggol. Nah, untuk menumpahkan air minum temannya. Terus akhirnya dia membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggol saat pelajaran. Ini termasuk apa? Membersihkan. Sudah betul ya? Alhamdulillah. Untuk lari hukuman, nah lari tadi mencatat itu juga hukuman. Yang membersihkan tumpahan air termasuk konsekuensi. Dari sini untuk hukuman dan konsekuensi sudah sedikit ada gambaran ya untuk perbedaannya. Selanjutnya ini menurut Alfie Cohen. Ini tentang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini tentang dihukum oleh penghargaan ya. Untuk Cohen selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan itu menghukum seseorang. Nah, jadi untuk penghargaan ini seperti menghukum seseorang menurut Cohen tadi. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penghargaan efektif, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan terus lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan
berusaha sekeras sebelumnya. Itu suatu penghargaan pada murid ya. Yang ketiga, menurut Cohen, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penjelasannya, ketika seorang diberi suatu penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, iya bunda, biasanya kalau di dalam kelas kita memberikan suatu pujian, kayak dipuji, aku kok orang, aku kapan gak dipuji, nah mesti berpikir seperti itu. Ada yang berpikir merasa walaupun gak diungkapkan pasti ada yang merasa begitu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut karena sering-sering dan itu saja seperti itu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan suatu kecemasan. Untuk selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penjelasannya, murid yang dijanjikan sesuatu jika menjawab benar justru akan lebih banyak tidak tepat dalam menjawab jika dibandingkan dengan murid yang diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Berdasarkan penelitian, murid yang dijanjikan sesuatu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sebaliknya, murid yang tidak dijanjikan sesuatu itu justru berupaya mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Biasanya, ayo nulis puisi yang bagus, yang baik. Nanti Ustazah kasih reward atau penghargaan atau hadiah misalkan ya. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, murid itu dibiarkan berkreasi sendiri. Nah, ini menurut Cohen tadi ya. Dibiarkan berpikir tanpa terngiang-ngiang suatu hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Selanjutnya, motivasi dalam diri atau sebuah motivasi intrinsik ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul kejar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Ini untuk motivasi dalam dirinya. Selanjutnya ini bahasan materi ini tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Untuk penghukum, berarti seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Mereka merasa bersalah dan akhirnya rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Nah, jika membuat rasa bersalah, murid itu akan menumbuhkan rasa-rasa, oh, aku tidak dihargai, aku kecewa, aku mengecewakan orang-orang di sekitarku. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, ini maksudnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, penjelasannya, memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan sebuah stiker atau strip catatan atau daftar cek sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru ini sebagai manajer. Nah, di dalam manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, untuk posisi kontrol guru yang terbaik itu posisi seorang ya. Kemudian ketika anak melakukan sesuatu hal itu yang cenderung negatif ya, itu karena mereka karena ada suatu kebutuhan dasar, nah yang belum mereka penuhi ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, suatu kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis. Jadi bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi ya, diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan. Yang terakhir yaitu kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Maksudnya untuk mencari kesenangan. Bisa belajar sambil bermain, terus tertawa, bercanda ria, seperti itu. Ini untuk kesenangan yang terakhir. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk tahapan menciptakan program kebajikan, yang pertama lihat daftar kebajikan yang disusun bersama ya. Yang kedua, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama
di sekolah atau khususnya di kelas kita. Curah pendapat dalam suatu kelompok di kelas kita ya. Yang ketiga, sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian kita bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat itu membuat sebuah poster atau bisa dimuat dalam sosial media untuk keyakinan kelas Anda. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Untuk keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi tidak usah banyak-banyak untuk peraturan kelas. Banyak pun kalau tidak diterapkan, nah tidak terjadi suatu kebajikan ya. Jadi kita sepakati bersama tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini untuk keyakinan kelas di kelas saya ya. Kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak saya di dalam kelas. Saya membagikan sebuah post-it ya. Nah itu saya bagikan satu-satu. Silakan menuliskan satu kalimat atau sebuah kalimat yang tentang kelas kita, keyakinan atau kelas apa yang kamu inginkan. Nah, kelas seperti apa yang kamu dambakan. Nah, saya suruh menuliskan di kertas itu. Kemudian semua menuliskan berdasarkan keinginannya sendiri. Aku ingin kelasku ini, nah seperti itu. Setelah itu, saya suruh menempelkan di papan keyakinan kelas. Nah, saya bacakan satu persatu. Ada yang sama, mesti ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kemudian saya tuliskan semuanya yang berbeda itu. Nah, setelah itu kita ambil yang terbanyak dulu ya, Ustazah. Kita ambil, nah itu yang nomor satu itu disiplin, nomor satu itu datang tepat waktu. Nah, ternyata di dalam kelas saya itu datang tepat waktu itu merupakan suatu pilihan kenyamanan untuk kelasnya. Nah, jadi itu ada banyak yang memilih, ada 10 kalau tidak salah ya. Ada 10 anak yang memilih datang tepat waktunya. Jadi kita sepakati bersama. Kita berkomunikasi dengan siswa. Jika keyakinan tersebut semuanya sepakat, nah kita sepakati bersama. Akhirnya sepakat. Terus yang kedua ini kita sepakati yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini di dalam kelas ternyata anak-anak itu menginginkan jika ada suatu tugas atau materi-materi atau mengerjakan sesuatu, nah harus tepat waktu. Nah, jadi saya memberikan waktu, jam ini harus selesai. Nah, nanti jika yang belum selesai bagaimana? Nah, itu. Terus yang selanjutnya ini kita sepakat berbicara atau bertindak atau bersikap ya yang sopan. Kita sepakat di dalam kelas. Nah, yang terbanyak yang ketiga itu. Jadi saya menyepakati di dalam kelas itu untuk hari ini, untuk minggu ini atau bahkan nanti 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan itu kita sepakat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu ada 3. Nah, yang lain bagaimana? Kita terapkan yang full, misalkan 3 itu saja. Untuk yang lain kita tambahkan minggu berikutnya bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini segitiga restitusi. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan restitusi? Tadi di awal sudah saya singgung ya. Ini restitusi ini proses menciptakan kondisi
kondisi, yaitu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan memiliki karakter yang kuat. Kemudian, nah, yang ketiga, menanyakan sebuah keyakinan, keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, untuk pernyataan atau pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang itu kalau menstabilkan identitas, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk keterangannya, nah tadi sudah saya singgung untuk menstabilkan identitas. Nah, ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan itu karena sedang mencari perhatian. Nah, ia biasanya ingin melakukan sesuatu, tapi dia kan ingin perhatian dari seorang guru atau perhatian seorang teman. Nah, anak yang sedang mengalami itu adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat itu tadi, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Sayang, kalau kelas 1 Ustaz mungkin dulu kelas 1. Iya sayang, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seperti itu bisa. Sekarang kelas 6 juga bisa kan, tapi nadanya tetap sayang gitu. Itu menambah gitu ya, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan loh, nah seperti itu dulu. Nah, betul. Yang kedua tadi untuk segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya guru itu menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik itu seperti yang bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik murid. Nah, alasan melakukan suatu kesalahan itu. Selanjutnya menanyakan sebuah keyakinan ya tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, misalnya angka 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang angka 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi kalau angka 1 dan 2 tadi sudah sukses, nah selanjutnya dia akan menjadi orang yang dia inginkan. Aku menjadi orang yang Nah, ini untuk contoh kasus di kelas saya ya. Ini setiap hari itu biasanya kan mesti diawali dengan pembiasaan pagi. Nah, di sekolah kita ya, berdoa, terus murojaah, terus asmaul husna, pengucapan janji pelajar Muhammadiyah, nah dan seterusnya itu. Namun di suatu saat itu di kelas saya itu ada yang berbeda dari biasanya. Nah, satu siswa ini yang bernama Rehan ini, saat murojaah dia hasilnya ini kan jam istirahat. Namun
Ini untuk kasus yang kedua. Kasus yang pertama tadi kan pekerjaan ini. Maaf saya sebentar ya. Untuk apa dia berpikir sendiri, jadi main kartunya saat istirahat saja, nanti berdoanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang tadi kesalahan tadi ini adalah kasus kedua. Kasus kedua itu saat pelajaran tematik berlangsung, itu saya memberikan tugas secara kelompok ya untuk membuat jaring-jaring makanan. Nah, semua kelompok itu antusias mengerjakannya. Namun salah satu kelompok itu ada satu anak, nah yang namanya Mas Rehan itu sedang asik ngobrol dengan temannya. Nah, saya perhatikan itu ngobrolnya itu ngobrol diskusi pembelajaran atau yang lain. Nah, akhirnya dalam obrolan tersebut itu ada kata-kata yang kurang sopan. Nah, tidak pantas itu diucapkan oleh anak-anak. Akhirnya saya juga memanggil itu waktu jam istirahat untuk mengajaknya ngobrol, jadi sendiri lagi, tidak bersama-samanya. Saya panggil karena dia yang berkata kurang sopan. Padahal tadi sudah ada keyakinan kelas untuk berkata atau bersikap yang lebih sopan. Nah, ini coba diingat-ingat tadi waktu pembelajaran di kelas apa yang sudah Mas Rehan berbuat. Oh, saya ingat terus saat saya berdiskusi dengan teman-teman, saya berkata kurang sopan. Betul sekali. Terima kasih Mas Rehan sudah menyadari bahwa itu merupakan kesalahan. Tahu tidak itu merupakan kesalahan? Jadi untuk memperbaikinya bagaimana? Ternyata juga mampu merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Padahal saya adalah satu-satunya guru yang salah satu guru yang selama ini sering memberikan penghargaan kepada siswa. Nah, jadi dengan bekal pengetahuan dari kegiatan ini, saya akan memperbaiki cara mengajar saya di kelas. Nah, untuk perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun sekolah, saya harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Saya harus dapat memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan juga harus bergeser menggunakan restitusi.
Nah, untuk pengalaman yang terkait dari budaya positif ini, yaitu menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid-murid sangatlah menarik. Mereka antusias untuk menyebutkan hal-hal yang akan kami sepakati bersama demi kenyamanan dan ketertiban kelas, serta proses penandatanganan oleh seluruh warga kelas. Nah, ini bisa juga untuk ditandatangani dan biar agak resmi. Nah, akan senang itu. Pengalaman lain yang tidak kalah berkesannya adalah ketika saya menerapkan tahapan segitiga restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas. Saya pribadi dapat mengendalikan emosi ya, dan murid saya juga tidak terasa saya hakimi. Dan saya bertanya, saya dapat melihat adanya perubahan sikap pada dirinya. Nah, siswa-siswa tadi. Nah, untuk materi kali ini terima kasih. Silakan untuk ustadz-ustadzah memberikan sebuah umpan balik tentang pemaparan materi kali ini. Cukup sekian tentang budaya positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk applause buat Ustazah Hana. Mungkin dari Ustazah ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau memberikan tanggapan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustazah Hana. Monggo Ustazah Desi. Iya, Ustazah, saya mau menanyakan mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak langsung membuat peraturan saja? Terima kasih. Terima kasih Ustazah Desi. Ini langsung ditanggapi atau menunggu tanggapan yang lain? Langsung saya tanggapi saja, Ustazah. Untuk mengapa kok tidak peraturan saja ya, kok harus keyakinan kelasnya seperti itu ya, Ustazah Desi ya. Itu karena untuk mendukung tumbuhnya semangat motivasi intrinsik atau motivasi dari siswa itu sendiri. Nah, nanti akan lebih menggerakkan sikap perbuatan siswa untuk yakin akan nilai-nilai yang positif di dalam kelasnya, sehingga nantinya di setiap kelas, nah saya harapkan dapat mewujudkan suatu keyakinan kelas ya, untuk suatu tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, di awal tadi sudah saya katakan profil pelajar Pancasila yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua akan menumbuhkan yang nantinya keyakinan kelas itu menumbuhkan kemandirian. Selanjutnya untuk menumbuhkan suatu gotong royong serta berkebinekaan global. Nah, terus bernalar kritis, mengungkapkan ide-idenya mengapa aku kok melakukan ini. Nah, itu bernalar gitu. Kemudian mereka akan juga kreatif. Nah, seperti itu untuk kita mengapa membuat keyakinan kelas. Bagaimana saja? Oke. Bagaimana Ustazah Desi? Puas apa kurang? Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan lain dari Ustazah? Oh, silakan Ustazah Emil. Ustazah Ana, saya mau bertanya, posisi kontrol guru yang seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih Ustazah. Posisi kontrol seperti apakah yang diharapkan oleh seorang guru mengerti? Terima kasih Ustazah Emil. Untuk posisi kontrol tadi ada 5 ya. Untuk yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
seorang manajer ya Ustazah. Memang semuanya ya ada posisi kontrol guru itu sebagai tadi pembuat rasa bersalah, tapi ini yang terbaik. Nah, kiranya itu sebagai manajer, karena di dalam posisi manajer ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung tidak langsung menghukum ya, ataupun menghakimi sendiri, tapi kita menasehati, terus diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa melakukan kesalahan atau bersalah itu biasanya karena itu memang setiap manusia. Nah, tadi ada sebuah kalimat yang memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, namun siswa akan sadar, semakin hari mereka akan semakin lebih baik. Jadi dengan nasihati dulu, dipanggil. Nah, itu sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Terima kasih saya sampaikan atas tanggapan dari Ustazah Desi dan Ustazah Emil. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutup. Tidak terasa waktu sudah berlalu dan kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pengibasan budaya positif bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang hadir dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya saya simpulkan dari diseminasi budaya positif oleh Ustazah Ana, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Kemudian dapat merubah mindset guru, tidak memberi hukuman jika melakukan kesalahan, dan dapat diselesaikan dengan seketika restitusi. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tergerak untuk melakukan perubahan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.